kita ada yang manja-manja ya. Tiba-tiba kalau depan ibunya tuh langsung yang geletak kayaknya gitu. Kalau perlu kemana-mana pel aja. Aduh, actingnya juara, langsung pemain sinetron gitu. Nah, sebagai seorang ibu yang juga sebagai dokter ya, itu apa lebih mudah gitu dok mengatasi masalah-masalah kesehatan di rumah gitu, kayak tadi kan anak-anak jadi harus ikut nih peraturan gitu. Kalau ada masalah kesehatan nih gimana? Ini kalau ada masalah kesehatan, sebetulnya sih kita nih kalau di dunia kesehatan, kalau kita yang dokter, kita suka dikasih arahan adalah kalau yang sakit tuh keluarga sendiri, sebaiknya jangan kita gitu. Kenapa jangan kita? Bukan kita nggak bisa, tapi barangkali terlalu mikir terlalu panjang nanti. Terlalu mikirin yang terlalu jauh, yang sampai kita sendiri jadi panik. Sebetulnya memang harus ada masukan dari orang lain. Jadi kalau waktu anak-anak sih, dari anak-anak waktu imunisasi yang paling gampang kan disuntik ya gitu ya. Aku tuh nggak pernah nyuntik sendiri, karena anaknya sendiri sakit hati gitu loh. Soalnya kan dia kan ngerasa ibunya tuh mestinya pasti yang paling bantuin dia kan. Jadi tuh kalau sampai kita yang nyuntik, dia tuh sampai yang ngeliatinnya tuh apa sedih-sedih, maksudnya kok mamanya tuh jahatin dia gitu. Jadi aku selalu ngambil dokter anak yang aku tahu, ya udah tolongin ya dok, kalau saya sendiri, kenapa nggak ibunya aja? Nggak mungkin, pasti langsung gimana gitu. Tapi kalau yang gede-gede sih kan kemarin kan, kalau udah gede sih udah lebih gampang, karena mereka sendiri kan ngerti, oke, ini buat kebaikan kamu. Waktu masih kecil-kecil, semua sama orang lain imunisasinya. Jadi sebetulnya memang, tapi kita kan lebih aware lah gitu. Dan kadang-kadang mikirnya terlalu jauh betul. Kadang-kadang udah mikir aduh kesini. Tapi kalau aku juga memang orangnya yang model gini, kalau sampai ada apa-apa aja kita periksa dulu deh. Lebih baik ketahuan lebih cepat, berarti kita bisa intervensinya lebih cepat. Berarti kalau kita ketemu penyakit itu penyakitnya masih yang di awal-awal kok, daripada di nanti-nanti. Ini barangkali yang pengen ditularkan kepada semua orang, kepada semua bunda juga. Dan kadang-kadang gini loh mikirnya, jangan cuma berpikiran bahwa buat anak kita. Karena sebetulnya motor di rumah itu kan si bundanya gitu. Kalau bundanya sampai nggak sehat, lebih repot semua. Kita kalau nggak sehat nggak usah gitu deh. Kita gampang marah loh gitu. Kesulutnya juga lebih gampang, emosi kita juga lebih labil. Jadi sebetulnya kitanya tuh yang harus sehat duluan. Cuman kan sering seminar ya tadinya sebelumnya tuh ke luar kota lah, pokoknya paling sering gitu kan kemana-mana selalu deh kayaknya kalau perempuan itu yang jadi bunda ini biasanya yang ketinggalan, selalu ayahnya check up-nya rapi gitu ya, terus anak-anak dia yang bawa dong gitu ya, tapi si bundanya suka ketinggalan terus. Emang betul sih, kita barangkali nggak ada waktu, kadang-kadang kita cuma kalau pusing-pusing tidur aja sih gitu. Padahal banyak yang harus kita ingat sebagai perempuan itu, banyak nih yang kita memang PR kita yang harus kita periksa gitu untuk kesehatan kita. Paling sering nih ya dok ya, kalau anak-anak nih di rumah demam gitu ya, flu, pilek gitu kan. Nah kalau kita nih kan orang awam taunya kalau demam 38,5 gitu udah harus aware nih, harus siap-siap ke dokter gitu. Nah kalau Bunda Lula Kamal nih sebagai dokter, apa sih gitu yang jadi acuan misalnya, anak ini masih bisa dia ditangani sendiri di rumah gitu, atau harus ke rumah sakit itu dalam kondisi seperti apa? Sebetulnya aku juga sering ngomong sama bunda-bunda yang lainnya kalau seminar kan pertanyaannya suka sama nih. Pertama, nggak usah panik dulu kalau yang namanya panas. Panas itu adalah reaksi tubuh gitu, dan reaksi tubuh itu kalau dia panasnya tinggi berarti dia lagi ngelawan nih. Sebetulnya kita lebih takut nih kalau sama teman orang tua kita yang tua-tua gitu, yang jompo-jompo ya udah manula gitu. Karena mereka dalam keadaan infeksi aja kadang-kadang nggak panas. Kenapa? Tubuhnya tuh udah nggak bisa ngelawan, jadi udah nggak ada panasnya. Jadi waktu anak itu panas berarti kita udah tahu anak ini masih mampu untuk melawan. Dan pegangannya adalah 38,5 betul, tapi 38,5 itu adalah tahapan masuk obat panas kalau buat saya, bukan tahapan ke dokter. Kapan sih kita bawa ke rumah sakit misalkan gitu ya? Itu adalah waktu anaknya juga bisa dilihat nih bunda-bunda semua nih. Anak kita kadang-kadang 38 aja, ada yang 39 masih lompat-lompatan. Berarti it's okay gitu. Jadi selamanya kalau ditanya, lihat keadaan umumnya dulu. Jangan panik, kita anak kita gimana? Kita lebih tahu anak kita. Kadang-kadang saya tuh punya dokter anak namanya Dokter Purnamawati ya. Pokoknya cinta banget ya. Karena dia selalu bilang gini, sebetulnya yang dokter yang paling pintar untuk anak kita adalah ibunya. Ibunya tahu, maksudnya anak ini biasanya gimana sih? Anaknya biasanya pecicilan gitu.
terus tiba-tiba diem sediam-diemnya, there's something wrong, langsung gitu. Sementara bukan pegangannya angka termometernya, bukan. Waktu termometer 38 setengah, ya kalau dia, malah beberapa dokter malah ngomong gini, nggak usah, biarin aja, anaknya masih lompat-lompatan, biarin aja. Malah kali lompat-lompatan, ntar dia keringetan turun sendiri, atau mandiin aja, dimandiin juga nanti turun sendiri. Yang penting anak kita tuh kita tahu, nggak gampang kejang. Kalau anaknya misalnya 39 udah pernah kejang dulu ya, ada riwayat, baru tuh kita panik. Tungguin 38 setengah, jangan sampai 38 setengah, 38 aja masukin obat deh gitu. Lebih ke arah sana sih, dan si obat itu memang tidak menghilangkan demamnya gitu, bukan. Dia cuma mengurangi sakit kadang-kadang. Dia bikin anaknya lebih nyaman, tapi biasanya juga nggak sampai normal-normal amat. Intinya sekarang si demam jangan dimusuhin dan jangan ditakutin. Kita cuman alarm kita bunyi doang, oh oke, kita liatin aja anaknya. Apalagi kalau di rumah tuh kan kadang-kadang kalau anak kita ada yang manja-manja ya, tiba-tiba kalau depan ibunya tuh langsung yang geletak kayaknya gitu. Kalau perlu kemana-mana nempel aja. Aduh, actingnya juara, langsung pemain sinetron gitu. Ibunya yang harus ngegendong kemana-mana. Tapi ya biasanya tuh aku punya mata-mata. Jadi kalau punya mbak di rumah tuh mata-mata gini, mbak liatin pas aku nggak ada. Aku keluar dari kamar gitu, ya aku taruh sana. Atau enggak kakaknya, liatin ya gitu. Dia gimana? Terus gini, iya pas ibu nggak ada lompat-lompatan bu. Nah oke, kalau gitu. Atau dikasih mainan kesukaannya dia, itu juga gitu kan. Kalau dikasih mainan langsung nyamber main. Tapi kalau udah sakit beneran sakit, nggak mungkin. Dikasih apa juga udah yang ya udah lemes. Nah itu udah alarm kita nyala, langsung bawa deh gitu. Kalau kita nggak bisa langsung deh bawa aja ke rumah sakit. Intinya gini, saya juga termasuk orang yang lebih baik lebih daripada kurang terus nyesel. Tapi tetap kapan panik, kapan waspada, masih ada garisnya.